Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Saking percaya sidang jemaat Tuhan masih tetap bersuka cita, amin. Sidang jemaat Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kita, firman Tuhan yang menuntun hidup kita, firman Tuhan yang terus menguatkan iman kita, amin. Sebelum kita masuk dalam renungan, kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1, di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Esra pasal 6 ayat 13 sampai ayat 22, demikian firman Tuhan. Kemudian Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, Syetar, Bosai dan rekan-rekan mereka berbuat dengan seksama menurut apa yang diperintahkan Raja Darius. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Maka orang Israel, para imam, orang Lewi dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan pentahbisan rumah Allah ini dengan sukaria. Untuk pentahbisan rumah Allah ini, mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor, domba jantan 200 ekor, dan anak domba 400 ekor, juga kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Bagi seluruh orang Israel 12 ekor, menurut bilangan suku Israel. Mereka juga menempatkan para imam pada golongan-golongannya dan orang-orang Lewi pada rombongan-rombongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Yerusalem, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Musa. Dan pada tanggal 14 bulan pertama mereka pulang dari pembuangan merayakan Paskah, karena pada para imam dan orang-orang Lewi bersama-sama mentahirkan diri, sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikianlah mereka menyembelih anak domba Paskah bagi semua orang yang pulang dari pembuangan dan bagi saudara-saudara mereka, yakni para imam, dan bagi dirinya sendiri. Orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan memakannya, dan demikian juga setiap orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa negeri itu, lalu menggabungkan diri kepada mereka untuk berbakti kepada Tuhan Allah Israel. Lagi pula mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita 7 hari lamanya, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Ia telah memalingkan hati raja negeri Asyur kepada mereka, sehingga raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, yakni Allah Israel. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah menggenapi rencananya dengan caranya sendiri. Sidang jemaat Tuhan, Kitab Esra pasal 6 ini ayat 13 sampai 22
mengingatkan bahwa Allah bekerja melalui berbagai cara, termasuk melalui penguasa asing untuk menyelesaikan pekerjaannya dan membawa sukacita bagi umatnya setelah membangun pembangunan Bait Allah selesai. Ya, umat Israel bersukacita dan merayakan Paskah serta hari raya roti tidak beragi dengan penuh syukur karena Allah telah menolong mereka dan menuntun mereka pada pemulihan ibadah mereka. Pesan utama daripada Esra pasal 6 ini adalah kita harus tetap percaya dan bersukacita di tengah kesulitan, karena Allah setia dan akan menggenapi rencananya dengan caranya sendiri yang kadang kita tidak duga dan mengerti rencana Tuhan itu, rencana Tuhan. Ya. Dan kita belajar dari renungan kita hari ini bahwa penyelesaian pembangunan bait suci, bait Allah, diselesaikan berkat dukungan yang diberikan oleh para penguasa seperti Raja Darius yang mendukung pembangunan ini setelah menemukan perintah asli daripada Raja Kores, dan hati mereka juga digerakkan oleh Tuhan Allah, ya. Dan juga sukacita dan ibadah mereka dipulihkan oleh Tuhan. Selesai pembangunan bait Allah membawa sukacita besar bagi umat Israel yang kemudian merayakan Paskah dan hari raya roti tidak beragi dengan bersukacita. Ini adalah momen pemulihan ibadah yang telah lama mereka nantikan karena mereka masih di pembuangan, ya. Mereka rindu beribadah kembali kepada Tuhan Allah, ya. Dan juga kedaulatan Allah di sini ditegakkan bahwa Allah berdaulat atas segala hal. Allah menggunakan hati raja-raja asing dan seluruh elemen di sekeliling mereka untuk mendukung dan membiayai pekerjaan daripada Tuhan Allah. Allah menegaskan bahwa rencana Allah akan terus berjalan melampaui rintangan yang ada. Dan juga setelah semua rencana Allah terwujud, bait Allah juga dapat terbangun, inilah kita bersyukur kepada Tuhan. Kesempatan untuk kembali beribadah dengan bebas adalah berkat yang besar, yang luar biasa bagi bangsa Israel, yang membuat mereka bersyukur. Kita juga. Ini mengingatkan kita akan pentingnya mensyukuri setiap kesempatan untuk beribadah dan mengasihi Tuhan, terutama setelah kesulitan yang dihadapi. Kalau Tuhan masih kita memberikan kesempatan untuk beribadah, beribadahlah. Jangan kita tunda-tunda, karena kita tidak tahu apa yang terjadi untuk hari esok. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan, manfaatkan, ya. Dan juga sidang jemaat Tuhan, percayalah kepada cara Tuhan yang memulihkan kita, ya, yang menyertai kita. Seperti halnya umat Israel, kita mungkin mengalami kesulitan atau merasa jalan yang kita lalui tidak sesuai dengan harapan kita, namun kita harus percaya bahwa Tuhan bekerja melalui setiap tantangan untuk membawa kebaikan dan menggenapi rencananya dengan cara yang kita tidak duga. Dan juga bersukacita dalam Tuhan. Kita terus bersukacita dalam Tuhan. Seperti bangsa Israel setelah selesainya pembangunan bait Allah, membawa sukacita yang besar bagi umatnya, bagi mereka, yang kemudian merayakan dengan penuh syukur. Begitu juga kita dapat bersukacita bahkan di tengah kesulitan, karena tahu bahwa Allah menyertai kita. Jangan karena sulit kita tidak bersyukur kepada Tuhan, ya. Dan ingat sidang jemaat Tuhan, kita tetap setia dan bertekun di dalam Tuhan Allah. Kisah ini menunjukkan pentingnya untuk setia dan tekun dalam pekerjaan Tuhan meskipun menghadapi rintangan, karena Allah tidak pernah gagal untuk menggenapi janjinya atas hidup umatnya, hidup kita, ya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Asal kita tetap setia dan bertekun di hadapan Tuhan, sedang jemaat Tuhan. Jangan goyah, jangan bimbang, jangan ragu. Tantangan seberat apapun, Tuhan akan menyelesaikannya untuk kita. Karena tangan Tuhan adalah tangan yang sungguh kuat untuk menopang kita. Terkadang kita
merasa bimbang, iya. Terkadang kita merasa ragu, iya. Terkadang kita tidak merasa kuat, iya. Pernah. Kalau kita menghadapi masalah yang berat, tetapi ingat sedang zaman Tuhan. Seperti bangsa Israel yang menghadapi tantangan waktu pembangunan Bait Allah, mereka tidak goyah. Kita pun harus begitu. Jangan goyah, jangan bimbang. Tetap kokoh, tetap kuat dalam Tuhan, setia dan taat di hadapan Tuhan. Maka apa yang kita dambakan dan inginkan dari Tuhan, Tuhan akan berikan. Amin. Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan akan memberikan kita ketenangan, kedamaian. Tuhan akan memberikan kita berkat. Tuhan kita akan memberikan kemenangan. Banyak sekali jalan Tuhan. Ya. Dan rencananya akan digenapi dengan caranya sendiri. Ya. Kita jangan protes. Kita jangan malah menggerutu kalau apa yang kita rindukan belum Tuhan berikan. Kita jangan menggerutu. Tuhan akan menggenapi rencananya dengan caranya sendiri. Seperti bangsa Israel yang membangun Bait Allah, Tuhan menggerakkan hati raja daripada Darius dan Raja Kores. Ya, itu artinya Tuhan akan kita hebat. Ya, apa kita takutkan? Kita malah bimbang. Mari sedang sama Tuhan, kita bersama-sama meneguhkan iman kita. Rencananya akan terjadi untuk kita dengan caranya sendiri. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur bahwa rencanamu biarlah terjadi untuk kami dengan cara Tuhan. Tuhan, kami yakin kalau kami setia dan taat di hadapan Tuhan, Tuhan akan mewujudkan rencana itu dalam kehidupan kami. Itu rencana yang damai sejahtera. Kami imani itu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.